Untuk mengembangkan tumbuh kembang anak secara optimal, Yayasan Buddha Suci Bidang Misi Amal mengadakan seminar Bakti Amal dengan tema tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis di Suci Center Pantai Indah Kapuk pada 16 Maret 2024. Seminar ini diadakan agar setiap orang tua bisa bijak dan kreatif dalam mengembangkan kesehatan fisik dan mental anak. Seminar yang dihadiri oleh ratusan peserta ini menghadirkan dua pembicara yang ahli di bidang kesehatan anak, yaitu Valentina Lini Gunawan selaku dokter spesialis anak Seci Hospital dan Seto Mulyadi, psikolog anak sekaligus ketua LPAI. Dari sisi kesehatan fisik, Dr. Valentina menjelaskan agar pada 1000 hari pertama anak lahir, orang tua harus memberikan asupan gizi yang tepat pada anak. Pasalnya setelah 1000 hari pertama, perkembangan otak anak telah mencapai 80% dari otak orang dewasa. Untuk itu memberikan ASI eksklusif, melakukan imunisasi dan vaksinasi lengkap, serta memantau buku kesehatan ibu dan anak setiap berkunjung ke fasilitas kesehatan harus dilakukan setiap orang tua. Selain mengoptimalkan pertumbuhan anak, hal ini juga mampu meminimalisir terjadinya stunting. Ini adalah kita bisa lihat di sini. Ternyata pemenuhan kebutuhan sampai 6 bulan itu cukup hanya dengan ASI saja. Tapi setelah 6 bulan pertumbuhan anak itu sangat cepat. Sementara itu, psikolog anak Seto Mulyadi menjelaskan agar perkembangan mental anak optimal, setiap orang tua harus menjadi sahabat bagi anak dan selalu memiliki komunikasi dua arah yang efektif agar anak selalu menghormati dan menghargai setiap arahan orang tua. Pria yang akrab disapa Kaseto ini juga mengungkapkan untuk mengalihkan anak yang sulit diajak berkomunikasi dan adiksi dengan gawai, orang tua harus memiliki cara yang kreatif, seperti berkomunikasi dengan bernyanyi atau memainkan sulap yang sederhana. Misalnya ayah dan bunda mau menciptakan suatu hal yang berkaitan dengan sekarang musim hujan, bilang simsalabim. 1, 2, 3, simsalabim. Kurang keras. 1, 2, 3, simsalabim. Tangan. Titi bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira, dan seterusnya. Sebetulnya anak-anak hanya tertarik pada hal-hal yang membuat dia gembira. Jadi gadget itu membuat dia gembira karena ada banyak alternatifnya, warna-warninya, kemudian juga ada nada-nada indah dan sebagainya. Nah, orang tua memang harus berani bersaing dengan gadget. Jadi dianjurkan orang tua tadi menjadi seniman yang serba bisa tadi ya, bisa nyanyi, tapi bisa mendongeng, tapi mungkin juga bisa menari, bisa bergerak. Jadi harus aktif. Jadi mohon orang tua zaman now jangan mager, jangan maunya gampang lalu main bentak, main suruh, main apa, tapi ya kembali menjadi sahabatnya anak. Karena gadget ini memosisikan juga sebagai sahabat anak yang menarik sekali begitu. Jadi juga harus kreatif, ada berbagai macam alternatif, kemudian tidak kaku, kemudian juga menjadi lebih fleksibel dan sebagainya. Jadi orang tua mau berubah menjadi sahabat anak karena anak mencari sesuatu atau sumber informasi yang bisa menjadi sahabat. Tak hanya peranan orang tua di era digital dan teknologi informasi saat ini, media digital juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Untuk itu, General Manager Communication DAI TV, Paulus Florianus, mengenalkan Sahabat DAI dan platform DAI Plus, sebuah platform digital yang menghadirkan berbagai tayangan inspiratif dan menenangkan hati. Karena gini kan pola kerja algoritma itu adalah kalau kita sering nonton, kita sering subscribe, sering like, maka konten-konten itu yang akan tersebar. Dan kita punya kepentingan juga, kita bersama-sama untuk menyebarkan konten-konten yang positif, konten-konten yang baik, konten-konten yang inspiratif. Karena kalau kita selalu banyak menyebarkan konten-konten yang positif, baik dan inspiratif, maka konten-konten itu secara algoritma juga akan menjadi viral. Karena kita di DAI TV percaya bahwa orang-orang baik itu masih jauh lebih banyak dari orang-orang jahat. Jangan sampai konten-konten kita di sosial media lebih banyak diisi oleh hal-hal yang negatif, padahal hal-hal yang positif
jauh lebih banyak. Jadi gerakan Sahabat Dai itu adalah mengajak kita semua untuk sama-sama menyebarkan kebaikan dan kebenaran yang ada di masyarakat. Menurut Paulus, sebuah tayangan yang menginspirasi dan memberikan dampak positif perlu disebarluaskan, mengingat Indonesia menjadi salah satu negara dengan screen time ponsel tertinggi di dunia. Hari ini kita ada seminar tentang tumbuh kembang anak, dan bicara tentang tumbuh kembang anak tidak juga terlepas dari peran media, terutama televisi dan sekarang adalah media digital. Tadi Indonesia termasuk salah satu negara yang angka pengguna sosial medianya sangat tinggi, terutama juga di kalangan anak-anak. Dan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Volkswagen ini pakar data dan juga pemenang Pulitzer, dia mengatakan bahwa media sosial dan televisi itu mempengaruhi otak. Kebiasaan kita untuk menonton TV bisa mengubah biologis, bisa mempengaruhi kognitif, bisa mempengaruhi keyakinan dan kepercayaan kita, dan juga bisa mempengaruhi bagaimana kita memandang diri sendiri, bahkan bagaimana sebuah negara memperoleh kekuasaan. Jadi memang betapa besarnya peran media bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, tindakan kita. Nah, dalam konteks tumbuh kembang anak, memang anak-anak kita memang perlu dan harus diberi konten-konten yang positif, edukatif, dan inspiratif. Dan peran Dai TV adalah, Dai TV berdiri dengan sebuah visi yang besar, ingin menjernihkan hati manusia dan mencerahkan dunia. Dan konten-konten yang harus kita sampaikan itu adalah mempunyai 3 prinsip besar yang mungkin akan sangat relevan dengan tumbuh kembang anak, yaitu mengajarkan anak-anak untuk selalu bersyukur, untuk mengajarkan anak-anak dan kita semua untuk selalu berterima kasih, dan yang paling penting juga mengajarkan kita semua untuk saling mengasihi. Jadi konten-konten Dai TV harus mengandung 3 unsur tersebut. Seminar ini diharapkan mampu menginspirasi setiap orang tua untuk lebih bijak dalam membesarkan anak-anak agar fisik dan mental anak-anak dapat bertumbuh secara optimal dan menjadi generasi yang unggul bagi bangsa. Endru Pakpahan, Doni Hidayat, Dai TV.